pagi anak-anak semua. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Sudah sarapan belum dari rumah tadi, anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Makan kue, Bu. Suryaningsih, sarapannya apa tadi di rumah? Iya, tadi saya minum susu aja sama roti, Bu. Bagus, itu bergizi sudah. Ada susu, ada roti ya. Ada yang lain lagi, sarapan apa di rumah? Kalau saya nasi kuning, Bu. Saya, Bu. Ini lauknya apa? Kayak nasi. Ayam, Bu. Bu. Saya minum teh, makan ubi. Telur goreng, Bu. Saya nasi goreng, Bu. Juliana tadi apa? Minum apa? Saya minum teh sama ubi goreng, Bu. Wah, hebat. Ubi juga bagus. Enak itu Bu Yuliana. Ya, Yuli. Besok saya sarapan tempat Ibu ya, kita bareng berangkatnya. Bisa, betul ya. Sekarang sebelum kita memulai pelajaran kita, ya kita mohon dulu kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk menyertai kegiatan kita hari ini dari awal sampai selesai nanti. Ibu minta satu orang. Saya, Bu. Saya berdoa ya. Ya, Bu Yuliana Yuliana silahkan. Mari kita memulai kegiatan kita dengan berdoa menurut ajaran dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya untuk Ananda Yuliana. Ya, Bu. Hebat maju ke depan. Tidak usah disuruh, langsung maju ke depan untuk memimpin doa. Hari ini ketua kelas Eko, hari ini Iya, Bu. namanya turun semua? Hari ini turun semua, Bu. Luar Satu biasa. tadi yang izin ke kamar mandi. Ya, Ya, berarti hadir semua ya, sudah. hadir semua, hadir. Hadir, Panggil Bu. satu-satu. Iya. Ya. Nah, sebelum kita mulai, kita biar lebih semangat lagi, mari kita bernyanyi. Nah, Asik. bernyanyi salah satu lagu wajib, yaitu Halo Halo Bandung. Jadi nyanyi sambil ikuti video ya. Nih, Ya, Ibu. putarkan dulu videonya. Nyanyinya yang semangat ya. Pagi-pagi harus semangat. Ya Bu. Ya, Bu. Sudah muncul ya. Sudah. Sambil bertepuk tangan. Halo, halo Bandung. Jangan lupa. Halo, halo Bandung. Kota beriana. Halo, halo Bandung. Kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api. Mari berjauh kembali. Mari berebut kembali. Ya, luar biasa Sudah, kok. anak-anak semua ya. Saya kira tadi. Nah, ini lagunya judulnya apa tadi? Halo, halo, Bandung. Bandung. Halo, halo. Halo Bandung, Bu. Ceritakan tentang apa isinya? Jalan-jalan ke Bandung, Bu. Jalan-jalan ke Bandung. Iya. Tanpa Eko. Nah, ada teman yang jawab. Apa? Bukan. Kalau Bu Yuliana apa isinya? Kota Bandung yang harus kita rebut, Pak Eko. Nah, jadi Oh. lagu ini tercipta karena pada saat dulu para pahlawan kita dulu di Kota Bandung itu merebut dari penjajah. Jadi perjuangannya luar biasa. Nah, yang kita peringati sekarang 17 Agustus ya,
Itu Iya, sebagai ya, hari Bu. kemerdekaan kita. Jadi kita sebagai kalian juga sebagai anak-anak untuk menghargai para pejuang, dengan perjuangannya kita harus belajar dengan sungguh-sungguh. Anak-anak semua belajar dengan sungguh-sungguh supaya nanti bisa menjadi orang sukses, mencapai cita-citanya, dan bisa menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Ya, anak-anak semua ya. Ya, harus disiplin belajarnya. Nah, Ya, Bu. nah untuk hari ini disiapkan dulu alat-alat tulisnya. Ada buku, pulpen di atas meja disiapkan, tempat duduknya dirapikan dulu supaya Ya. siap Ya, Bu. menerima pelajaran hari ini. Nah, Ibu mau menampilkan di layar ya, diperhatikan. Sudah kelihatan anak-anak? Belum, Bu. Belum, Bu. Ya, sudah, Bu. Belum, Bu. Masih menunggu. Masih menunggu ya. Ya, Bu. Wah, ada foto Ibu di situ, cantik. Ya, Cantik sekali, Bu. Belum, Bu. Ya, ada fotonya. terima kasih. Cantik ya Ibu Bah, Bu. ya? Kalian Iya. cantik dan ganteng-ganteng anak murid Ibu. Nah, hari ini sebelum kita masuk ke pelajaran kita hari ini, Ibu mau mengingatkan lagi kepada kita tentang pelajaran yang sebelumnya. Pelajaran sebelumnya mengenai tema ya. Nah, pelajaran sebelumnya itu mengenai penyakit yang berkaitan dengan gangguan organ pernapasan pada manusia. Ada yang masih ingat apa penyakit yang menyebabkan gangguan organ pernapasan pada manusia? Batuk. Asma, Bu. Betul, batuk, asma. Asma. Ya. Apa? Ada lagi yang lain, Bu Desi? Desi apa? Kesleo, Bu. Apa, Bu? Tenggorokan kering, Bu. Sakit tenggorokan. Tenggorokan gatal, ya. Nah, Belum, Bu. biasanya sering itu terjadi ya. Penyakit Kesleo, Bu. keselio. Iya. Keselio itu nggak ada kaitannya dengan tenggorokan, Eko. Oh. Keselio Saya itu kira. biasanya kaki, ya. Eko ya. Ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Paham, Eko? biasanya tangan, kaki. Iya. Tapi kalau yang keseleo lehernya, Bu, bisa aja. Kalau leher bahasanya bukan keselio, Bu Surya. Cetit, Bu. Nah, kita sudah ingat ya pelajaran. Nah, untuk Ingat, hari Bu, ini ingat. kita Ya. belajar mengenai tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 3, memelihara kesehatan organ pernapasan, pembelajaran 1. Nah, ada kaitannya pelajaran kita yang lalu kita belajar mengenai penyakit pada gangguan pernapasan. Nah, hari ini kita belajar bagaimana cara dan upaya kita untuk menjaga, memelihara organ pernapasan manusia. Nah, ya. Nah, adapun tujuan kita hari ini, tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, melalui kegiatan mengamati gambar dan teks bacaan, peserta didik mampu memerinci kosakata berdasarkan informasi pada teks bacaan dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan berdiskusi dan mencermati teks bacaan, peserta didik mampu membuat kalimat pertanyaan menggunakan aspek apa, siapa, di mana, bagaimana, mengapa dengan tepat. Yang ketiga, melalui mengamati teks bacaan dan tayangan video yang disajikan oleh guru, peserta didik mampu menganalisis upaya memelihara kesehatan pada organ pernapasan manusia dengan tepat. Yang keempat, melalui kegiatan berdiskusi
dan mencermati teks bacaan, peserta didik mampu menentukan upaya mengenai cara memelihara kesehatan organ pernapasan manusia dengan tepat. Dan yang terakhir, melalui kegiatan bermain peran, siswa mampu melakukan contoh kegiatan memelihara kesehatan organ pernapasan manusia dengan tepat. Nah, di sini Ibu akan tampilkan sebuah gambar dan teks. Tolong anak-anak perhatikan ya. Ya, Bu. Mana ini ya, perhatikan dulu teks dan gambarnya. Gambar apa yang ditampilkan di situ yang kalian lihat? Gambar Bu Desi merenung. Gambar Desi merenung. Iya, Anak karena sedang hari ngetes, Bu. hujan. Menunggu Ada hari hujan, ada menunggu air. redanya hujan itu, Bu. Iya, harinya hujan. Duduk Minum teh. termenung. Ada gelas, Bu. Nah, ini ada teks di bawahnya ya. Coba Roni baca dulu teksnya Roni. Baik, Bu. Suatu hari menjelang sore, langit tampak gelap. Mendung gelap menggantung di langit. Tiba-tiba, secercah kilat menyambar dan terdengar suara petir menggelegar. Kemudian hujan turun dan air tercurah deras dari langit. Angin pun berembus sehingga suhu udara menjadi terasa dingin. Ya, terima kasih untuk Roni sudah membacakannya. Nah, tadi katanya di situ ceritanya. Desi ya tadi ya, anggaplah ini Desi ya, Desi duduk termenung. Kenapa dia termenung di pinggir jendela tadi? Karena harinya sedang Hujan. mendung gelap hujan, terus ada kilat menyambar terdengar. Nah, timbul ada pertanyaan. Jika di gambar itu kalian, misalnya kalian di situ, jika kamu berada dalam suasana seperti itu, apa yang akan kamu lakukan? Ayo coba jawab. Yuliana jawab, apa yang akan dilakukan Yuliana? Yuliana? Saya pakai jaket yang tebal, Bu. Pakai jaket yang tebal. Terus Siska, apa yang dilakukan Siska kalau hari seperti ini kamu sebagai orang yang ada di gambar? Cari selimut, Bu. Cari selimut. Ada lagi yang lain? Ingin menyampaikan kipas angin, Bu. pendapatnya? Pakai kipas angin. Iya. Berarti Eko kalau hujan-hujan suka pakai kipas angin. Oh, Takut Bu dengar suara petir. ya, biasanya juga gitu, Bu, pakai kipas angin. Habis itu seger, Bu. Kalau hari hujan biasanya cuacanya dingin. Oh, iya. Nah, kalau pakai kipas angin nanti bisa masuk angin. Ya, yang takut petir tadi harus jangan takut ya. Yang penting jangan keluar Kurang 3 lagi. Iya Bu, Kurang saya 3 takut lagi. sama petir Bu. di dalam rumah aja. Ya. Nah, ini ada pertanyaannya. Apakah kamu lebih suka keluar dan bermain hujan-hujanan kalau hari hujan? Suka, Iya, Bu. Kami Pasti kurang suka 3 lagi. semua. Bu, rame main hujan, Bu. Tapi ya tadi ada apa tadi? Ada Petir. petir. Su- atau hari suka hujan. main hujan, tapi kalau ada petir takut pulang Nah, lagi. jangan keluar karena hari hujan itu bisa apa? Penting dikirim Bu. ya. Bisa sakit, Bu. Bisa sakit. Nah, itu. Bisa batuk, pilek. Tuh, pilek. Nah, itu tadi kaitannya dengan batuk pilek kaitannya dengan organ Pernapasan. Jadi supaya kita menjaga organ pernapasan tadi salah satunya kalau hari hujan, apalagi ada petirnya, kita jangan bermain hujan ya. Dari teks ini lagi kita belajar lagi bagaimana dari kasus ini tadi kita
harus belajar menjaga kesehatan tubuh kita, termasuk organ pernapasan. Nah, pernah ada waktu tahun 2015, pernah ingat ada kejadian kabut asap tebal, kemarau panjang? Iya, Ingat, Bu. Bu. Iya, Bu. Ya, Bu. Ya, Dia sama bisa COVID, Bu, beraktivitas. sekarang. Iya, tidak bisa beraktivitas Ya, Bu. ya. Di dalam Iya, Bu, ingat, Bu. saja. Apalagi yang usianya sudah lanjut, yang bayi, itu sangat mempengaruhi kesehatan. Yang rentan-rentan ya. Nah, ini masalah terutama ini di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Kenapa di Sumatera dan Kalimantan? Karena banyak hutannya, Bu. Iya, karena Sumatera dan Kalimantan banyak Penghasil hutannya. Sekarang ada video, Ibu kan tampilkan video. Wah. Tolong diperhatikan ya anak-anak ya. Iya, Ibu. Bu. Kok ada Kak Ros itu, Ibu? Iya, Kak Ros. Kak Ros kan cikgu. Oh iya. Punya kembaran Kak Ini Roni ini nakal ini, Bu. Pulpen saya Setiap kali diambil musim sama kemarau pensil datang, ini. kita pasti Coba sering dengar perhatikan soal Roni. kebakaran hutan. Hutan di Indonesia emang sering banget terbakar. Nah, itu. Dan kalau udah gitu, negara-negara tetangga pasti protes karena asapnya bikin nafas jadi sesak. Tapi sebenarnya kenapa sih hutan Indonesia sering banget kebakar dan gimana cara ngatasinnya? Pendeknya, kebakaran hutan itu bisa terjadi secara alami karena panas matahari atau tidak alami karena aktivitas manusia yang sengaja buka lahan dengan bakar hutan. Sebagai negara tropis, musim kemarau di Indonesia itu panasnya pastinya bukan main. Nah, suhu yang tinggi dan udara yang kering bikin gesekan ranting munculin percikan api yang kemudian bisa melahap seisi hutan. Tapi nggak cuma itu. Faktanya manusia pun juga jadi penyebabnya. Karena kalau mau cepetnya aja mereka suka bakar lahan untuk dijadikan perkebunan. Dan kadang apinya itulah yang bisa meluas kemana-mana. Tapi pertanyaannya, sebenarnya apa yang mesti dilakukan supaya api tidak lagi menyerang? Jawabannya itu, selain bilangin orang-orang supaya nggak bakar hutan, kita juga bisa menjaga kelestarian lahan gambut. Meski namanya ini mirip sama bulu di kepala, pendeknya lahan gambut itu jenis tanah yang terbentuk dari tanaman-tanaman purbakala yang terendam air dan tidak terurai. Nah, bayangin kalau lahan gambut yang isinya karbon ini terbakar. Gas karbon dioksida akan terlepas ke atmosfer dan berakibat ke perubahan iklim yang akan membuat bumi semakin panas dan dilanda cuaca ekstrim. Dan makanya lahan gambut itu perlu dijaga agar tetap basah dan kembaliin area yang terbakar dengan menanam benih-benih pohon yang baru. Jadi sekarang kita tahu kenapa tiap tahun kita sering dengar berita kebakaran hutan di Indonesia, dan kita juga tahu bagaimana cara mencegahnya. Nah, makanya mulai saat ini kita harus jaga bersama lahan gambut di tanah air kita. Dan seperti biasa, terima kasih. Gimana anak-anak, sudah diperhatikan itu tadi videonya mengenai apa? Sudah, Bu, mengenai Mengenai kebakaran panas, hutan. Bu. Mengenai Kebakaran hutan. Kebakaran, Bu. Kebakaran hutan. Betul. Penyebabnya apa? Penyebab kebakaran? Karena membuat lahan, Bu. Membakar? Membakar Bakar lahan, Bu. Terus Nah, Buang foto. dengan cara membakarnya. nah iya betul. Terus supaya kita bisa menjaga supaya tidak terjadi hal tersebut, apa yang bisa dilakukan? Jangan membakar sembarangan, Bu. Ya, kalau jangan membakar sembarangan. Terus Jangan menebang lagi hutan sembarangan. Nanti hutannya membakar gundul. ya, apalagi yang biasanya membuka lahan ya, ingin menanam, tidak boleh Aku kada suruh. dengan cara membakar lahan, karena asapnya itu nanti yang akan mengakibatkan gangguan pernapasan manusia ya. Sudah jelas mengenai videonya ya. Nah, sekarang kita lanjut ke teks. Di sini ada teks bacaan mengenai 9 bahaya kabut asap dan cara mengatasinya.
Silahkan anak-anak baca ya. Ibu minta satu orang membaca teksnya. Ya, Bu. 9 bahaya kabut asap dan cara mengatasinya. Nah, nanti dilanjutin. Kebakaran lahan dan hutan telah menjadi bencana kabut asap. Pemerintah sudah berusaha mematikan titik-titik kebakaran, tetapi hasilnya kabut asap masih ada. Apa saja bahaya kabut asap, kebakaran, dan apa saja yang harus kita lakukan apabila di daerah kita terkena kabut asap? Itu Bu. Saya lagi, Dari Bu. saya, Bu. Yo, Saya lagi, Bu. silakan. Ya, saya, Bu. Mariani, lanjut. Ya, saya sambung ya. Berdasarkan pantauan indeks pencemaran udara di Jambi, Palembang, dan Palangkaraya sudah sangat tinggi atau tidak sehat. Tidak sehat karena asap kebakaran hutan dan lahan menyebabkan debu atau partikel halus hasil kebakaran seperti jelaga. Saking halusnya, partikel ini akan dengan mudah terisap dan mengotori sistem pernapasan. Ya, sampai sini dulu. Nah, dari teks ini, teks tentang bahaya kabut asap, kebakaran ini, kita bisa belajar mencari kosakata atau kata penting yang ada pada teks. Kata penting yang ada pada teks ya, istilah-istilah penting maksudnya yang ada pada teks. Menurut Roni, apa kosakata penting yang ada di teks itu? Kata penting ya, Ya, artikel, ya betul, partikel. ya indeks, Yang lain lagi? Nih, yang paling atas nih. Kebakaran, Nah, ya. Bakaran. Kebakaran. kabut asap, Ada kabut asap. Nah, kata-kata penting ini nanti yang kaitannya dengan teks untuk mengembangkan teks yang ada di. Jadi untuk menambah wawasan kalian dari kata-kata penting ini bisa dicari artinya. Nah, ada yang tahu artinya kebakaran? Kebakaran artinya apa? sesuatu yang terbakar, Bu. Ya, betul. Bisa. Siapa lagi? Iko? Termakan oleh api, Bu. Nah, ya. Nah, dari kedua temannya tadi bisa disimpulkan bahwa kebakaran itu maksudnya adalah suatu nyala api, baik itu kecil, baik itu besar, pada tempat yang tidak dikehendaki. Kalau kebakaran kan pasti tidak dikehendaki dan merugikan kita sebagai manusia dan makhluk hidup lainnya, ya. Itu. Ada tadi yang menyebutkan asap. Asap itu, ada yang ingin tahu asap itu apa? Asap itu hasil dari kebakaran itu, Bu. Iya, bisa, betul. Hasil dari kebakaran, bentuknya seperti partikel, bentuknya partikel kecil, bagian dari udara, ya. Nah, jadi anak-anak dari teks ini kita bisa mencari mengenai kata-kata penting yang ada pada teks dan kita bisa mencari artinya. Ya anak-anak ya. Sekarang kita lanjut ke teks. Masih lanjutan dari teks yang tadi ya. Minta lagi satu orang membacanya. Siti Asna. Bacakan teksnya Siti Asna. Bu. Diulang dari atas ya, Bu.
Teks yang ini sudah kelihatan Siti Asna? Sudah, Bu. Selain partikel halus, asap kebakaran juga mengandung zat-zat berbahaya seperti ozon O3, sulfur oksida SO2, karbon monoksida CO, dan nitrogen oksida NO2. Kabut asap ini dapat mengganggu kesehatan semua orang, baik orang yang kondisinya sehat maupun yang sakit. Namun, pada orang yang kondisi kesehatannya kurang, khususnya pada orang yang memiliki riwayat penyakit pernapasan, anak-anak dan balita, kabut asap adalah bencana yang bisa mengancam jiwa. Sudah, Ibu. Iya, terima kasih Siti Asna sudah membacakan. Dan ada lagi lanjutan teksnya ya. Nah, ini yang disebut tadi 9 penyebab bahaya 9 bahaya dari kabut asap bagi kesehatan ya. Nah, diperhatikan. Nah, ya. Nah, selanjutnya sebelum kalian membuat pertanyaan, Ibu jelaskan sedikit ya. Di dalam teks itu kita bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya ada di teks itu. Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut terdiri dari 6 kata tanya. Bukan 5 ya, tapi 6. Nah, coba diperhatikan. Ini 6 kata tanya. Kalau Ibu, supaya kalian mudah mengingatnya maksudnya ya, dengan cara disingkat. Kalau Ibu menyingkatnya, panggilannya adik Simba. A itu apa? D itu di mana? K itu kapan? C-nya itu siapa? M-nya itu mengapa? Dan B itu bagaimana. Nah, setiap kata tanya itu ada kegunaan, tujuannya ya. Nah, kata tanya apa digunakan untuk mengetahui peristiwa. Kata tanya bagaimana digunakan untuk mengetahui proses atau cara. Kata tanya mengapa digunakan untuk mengetahui suatu alasan pada kejadian atau permasalahan. Kata tanya siapa pasti itu menunjukkan orang, menanyakan orang ya. Kapan itu mengenai waktu dan di mana itu mengenai tempat suatu peristiwa. Nah, selanjutnya kegiatan kita Ibu akan bagikan dalam 2 kelompok. Ya. Ibu akan bagikan dalam 2 kelompok, langsung Ibu bagikan. Kelompok pertama, jadi karena laki-lakinya ada 2, jadi Ibu bagi dalam 2 kelompok. Kelompok 1, Roni, Tinalia, Suryaningsih, Aryani, Siti Hajrina. Kelompok 2, Eko, Yuliana, Desti, Siti Asna. Nah, tugasnya adalah membuat pertanyaan berdasarkan kata tanya yang ada 6 tadi. Dan pertanyaan yang dibuat itu berdasarkan dari teks yang sudah dibaca tadi ya. Ibu beri waktu 5 menit untuk mengerjakan. Kalau sudah selesai, langsung disampaikan. Dimaju ke depan kelas ya. Sudah selesai anak-anak? Sudah berdiskusi dan kelompoknya? Sudah, Bu. Ayo, siapa? Dari kelompok 1 dulu. Silahkan. Pertanyaannya, apa bahaya kabut asap? Ya. Bahaya kabut asap adalah dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Ya. Menurut kelompok Bu Aryani tadi kelompok 1 ya? Menurut kelompok 2 benar enggak itu? Ada enggak di dalam teks?
Apa yang Benar, sudah Bu. dibuat? Benar ya? Ada lagi Ya. pendapat lain? Ya, apa yang sudah Aryani sampaikan tadi mau pilih kelompok 1 itu sudah benar, sesuai pertanyaan apa dan jawabannya ada di dalam teks. Kita lanjut lagi ya. Lanjut Sekarang Bu. kita lanjut ke tugas yang kedua. Jadi tugas kedua masih dalam kelompok. Tugas Ya, yang Bu. kedua mencari dari teks itu juga, teks yang tadi, anak-anak mencari bagaimana cara yang bisa dilakukan untuk memelihara organ pernapasan. Silahkan anak-anak mendiskusikannya di kelompok ya, sesuai kelompok yang tadi. Kalau sudah dapat langsung disampaikan. Ayo, kelompok 1 siapa? Saya, Bu. Ayo, silakan Yuliana. Ya. Yang pertama, hindari dari kabut asap. Ya, bisa. Yang kedua, saya 2, Bu. Gunakan Boleh. masker kalau berada di luar ruangan. Ya, saya 2 saja, Bu. Yang lain, teman yang lain menambahkan? Teman satu kelompok. Siska. Saya Bu, Oh ya, silahkan. salah satu cara untuk memelihara organ pernapasan, yang pertama itu bisa dengan rutin berolahraga, kemudian mengkonsumsi makanan bergizi, kemudian banyak minum air mineral, Bu. Ya, betul. Dua-duanya yang sudah disampaikan tadi sudah tepat ya. Untuk materi hari ini sudah selesai. Nah, Ibu akan memberikan evaluasi kepada kalian berupa soal-soal. Kalian jawab secara mandiri, sendiri-sendiri. Ibu beri waktu. Kalau sudah selesai, dikumpulkan. Nah, kalau sudah dikumpulkan, Ibu akan memberi nilai ya. Memberi nilai ke anak-anak semua. Silahkan dikerjakan, tugasnya sudah Ibu bagikan. Silahkan dikerjakan masing-masing. Sudah selesai, kumpul ke depan ya. Kumpul ke Ibu. Baik, Bu. Kegiatan kita sudah selesai. Nah, untuk kegiatan pembelajaran kita sudah selesai. Ibu mau tanya dulu. Apa yang anak-anak rasakan untuk kegiatan pembelajaran? Kegiatan pembelajaran hari ini. Apa merasa senang? Apa merasa sedih? Saya merasa senang, Bu. Sangat senang, Bu. Senang sekali, Bu. Senang, Bu. Senang Karena luar tahu, biasa. Bu, Kita akibat bisa dari kabut tahu, Bu. asap. Iya. Oh. Berarti kita harus menjaga lingkungan ya supaya Iya, tidak Bu. supaya tidak menimbulkan kabut asap. Kalau merokok, Bu, gimana, Ibu? Oh, itu boleh apa nggak? lagi? Oh, anak-anak tidak boleh rokok, Eko. Kan ada orang Si tuanya, Eko itu Ibu. sering Orang Orang tuanya. tua rokok. Orang Ya, tuanya itu kita kena dikasih asapnya. tahu. Eko sering merokok, Bu, di dalam WC. Tuh, kena hukuman tuh nanti. Nah, ketahuan Pak Ekonya. Nah, nanti Ibu tanya-tanya Pak Ekonya ya, ke kantor nanti Eko ya. Iya, Bu. Kasih tahu guru BK, Bu. Itu Roni ngambil pulpen saya terus, Bu. Itu, Bu. Habis pulpen saya ini, Bu. Ini pulpen Iya. temannya nanti temannya Bercanda nggak aja, bisa Bu, nanti nulis. tak kembalikan. Iya, tapi temannya nanti nggak bisa nulis. Jadi punya pulpen masing-masing ya, Iya. Roni ya. Diambil terus ini. Ya. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini, apa yang bisa kita simpulkan? Yang pertama tadi, bahasa Indonesia materinya mengenai
kata Tanya. ya, kata tanya. Kata tadi ada tanya, Bu. berapa? Ada Apa, berapa? Informasi di penting. mana, Apa, siapa, kapan, Ah, siapa, bagaimana, di mengapa. mana, ya, kapan. betul. Nah, dari kata tanya itu kita bisa membuat pertanyaan berdasarkan teks untuk mendapatkan, kata Roni tadi, mendapatkan apa, Roni? Pulpen, Bu. Roni, Ibu tanya Informasi Roni. penting, Bu. Nah, ya, Informasi untuk penting. mendapatkan informasi penting. Selain itu, dari teks kita bisa mendapatkan kosakata baru atau kata-kata penting di dalam teks ya. Lalu untuk IPA-nya, bagaimana cara kita kita Jaga Menjaga organ organ pernapasan. pernapasan kita? pernapasan, Bu. ada caranya dengan merawat organ pernapasan, menjaga kesehatan tadi ya, memakai masker, menghindari zat-zat kotor, dan menjaga lingkungan Sekitar. ya. Nah, untuk hari ini sebelum kita menutup pelajaran, Ibu akan berikan tugas di rumah ya, anak-anak ya. Tugas Ya, di Bu. rumah, anak-anak mencari teks, baik itu bisa di koran, di internet, di apapun, di majalah ya, atau buku belajar lainnya, mencari teks tentang menjaga organ pernapasan pada manusia ya. Kalau di koran silahkan digunting, dibuat ditempel di kertas ya, seperti membuat portofolio ya, dikumpulkan pertemuan selanjutnya. Sudah jelas tugasnya anak-anak? Jelas, Bu. Iya. Jelas, Bu. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita hari ini, Ibu mengucapkan terima kasih karena anak-anak Ibu yang hebat-hebat sudah ikut belajar dengan semangat pagi ini ya. Besok kita bertemu lagi. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, karena kita membukanya tadi dengan berdoa, untuk menutupnya kita berdoa terlebih dahulu juga. Silahkan pimpin doa. Siapa yang mau pimpin doa? Roni, Bu. Ya, boleh, Bu. Ayo silahkan Roni, maju ke Iya. depan. Baik, teman-teman. Untuk mengakhiri kegiatan belajar kita akan tutup dengan berdoa. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya anak-anak ya. Kita tepuk tangan dulu semuanya. Luar biasa anak-anak Ibu hari ini. Ibu ucapkan selamat siang. Pulang ke rumah masing-masing. Kalau pulang ke rumah jangan singgah-singgah bermain dulu. Pulang dulu ke rumah, sampai di rumah ganti baju, cuci kaki tangannya, makan dan istirahat. Ya anak-anak ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya. Selamat siang dan silahkan pulang. Terima kasih.